di apotek, kita bisa beli itu, dan itu nanti akan dipergunakan untuk kita menutup wadah fermentasi yang terbuat dari galon aqua. Di samping itu juga tentunya kita membutuhkan ragi wine atau wine yeast yang teman-teman bisa beli di online shop, atau mungkin kalau mungkin agak sulit buat menemukan ragi wine yang impor, teman-teman juga bisa menggunakan ragi lokal seperti misalnya Fermipan yang biasa dipakai buat ragi roti itu. Selain itu juga kita membutuhkan 1 buah jarum jahit. Baik, itu tadi adalah equipment yang dibutuhkan untuk membuat simple winemaking di rumah, DIY winemaking di rumah, yang aku yakin siapapun bisa membuat ini, teman-teman semua bisa mempraktekkan di rumah. Jadi sama halnya seperti kita membuat nasi goreng, walaupun menggunakan ingredients dan bahan-bahan yang sama, tapi tentu saja nasi goreng bikinan saya atau mungkin nasi goreng bikinan Pak Zaro atau nasi goreng bikinan siapa teman-teman yang lain pasti mempunyai cita rasa yang berbeda karena dibuat dari tangan yang berbeda. Baik, tekniknya jadi setelah equipment tadi saya jelaskan, tekniknya adalah pertama dari 8 kg buah tersebut kita kupas. Kalau anggur ya nggak perlu dikupas ya, anggur sudah bisa digunakan beserta kulitnya. Jadi kalau yang seperti apel, terus anggur, terus buah plum itu, buah pir, mereka nggak perlu dibuang kulitnya. Kulitnya bisa dimasukkan ke dalam wadah fermentasi sekalian. Tapi untuk buah-buah seperti pisang, salak atau mangga, teman-teman perlu mengupas dulu, memisahkan antara kulit, daging dan bijinya. Dan kita pisahkan antara kulit dan bijinya, kita kita taruh di dalam mixer yang buat jus tuh, kita taruh di dalam juicer. Dan setelah taruh di dalam jus itu kan mereka akan, buah-buahan itu akan menjadi kayak jus gitu kan. Lalu buah-buahan yang udah menjadi jus itu bisa kita taruh di dalam 1 panci besar yang bisa memuat kurang lebih sebanyak 15 liter. Jadi 8 kg buah-buahan yang sudah kita blender, yang sudah kita bikin jadi jus, kita taruh di dalam 1 wadah besar, batch besar itu. Lalu kita tuangkan air sejumlah 15 liter. Yang tadi kita beli dari aqua itu, airnya, dalam hal ini perlu aku tekankan bahwa air yang digunakan ini harus air yang matang. Artinya air mineral, bukan air mentah yang seperti kita ambil dari wastafel gitu. Jadi karena ini akan mempengaruhi hasil juga. Antara kita menggunakannya base-nya dari air matang, air mineral atau air dari ledeng itu sangat mempengaruhi kualitas. Jadi aku rekomen teman-teman menggunakan air mineral yang sudah matang. Lalu 15 liter air yang sudah dituangkan beserta 8 kg buah anggur atau buah apa saja yang sudah menjadi jus itu ditaruh di 1 batch, 1 panci besar, lalu kita didihkan di dalam kompor. Kita didihkan sambil kita tambahin 5 kg gula pasir di dalam panci itu. Di dalam batch itu kita masukkan 5 kg gula pasir dan kita aduk sampai merata. Lalu setelah dia mendidih, setelah semuanya sudah tercampur dengan baik, dengan rata, kita matikan. Kita tunggu dulu suhunya ini. Jadi setelah mendidih itu kan dia akan panas. Jadi kita akan butuh waktu sekitar 4 sampai 5 jam untuk mendinginkan suhu yang sudah mendidih ini. Dari mendidih kita butuh waktu sekitar 4 sampai 5 jam sehingga panci ini berada dalam kondisi yang tidak panas lagi, yang sudah adem gitu, atau bisa dibilang anget-anget kuku juga nggak apa-apa. Nah setelah suhunya sudah tidak panas, kita tambahkan ragi wine, atau kalau nggak ada ragi wine pakai ragi roti juga nggak apa-apa, bisa. Kalau aku pakai ragi wine ini cuman sekedar dikit ya, cuman 2 sendok teh untuk 1 panci besar yang volumenya 15 liter itu.
Dan hal yang perlu kita catat di sini bahwa ketika kita memasukkan ragi itu, teman-teman mesti memastikan bahwa panci yang kita masukkan ragi itu sudah benar-benar berada dalam kondisi dingin atau adem. Karena kalau kita masukin ke dalam panci yang kondisinya tadi masih panas, raginya ini akan kalah. Jadi ragi ini kan berisi bakteri kan, cuman bakteri baik, bukan bakteri buruk. Nah, bakteri itu akan kalah ketika teman-teman mencampur dia dalam air yang masih panas atau mendidih itu. Jadi bakteri untuk wine-nya itu akan mati. Jadi makanya aku mengingatkan teman-teman supaya memastikan bahwa ketika kita menaruh ragi itu dipastikan isi dari panci itu sudah dalam kondisi yang benar-benar dingin supaya raginya bisa bekerja secara optimal. Nah, jadi setelah kita taruh, suhunya dingin, kita campur 2 sendok teh ragi, kita aduk sampai rata. Nah, setelah itu yang tadi satu panci besar 15 liter itu sudah rata, kita pindahkan ke dalam 1 galon aqua yang tadi beli. Yang galon aqua itu kan volumenya 19 liter. Nah, jadi galon aqua ini kita jangan dipenuhin sampai top of the galon gitu. Jangan sampai dipenuhin sampai ke ujung atasnya karena fermentasi itu kan dia akan menghasilkan CO2. Jadi kalau teman-teman tidak menaruh spasi, tidak menaruh sedikit spasi di puncak galonnya, dia akan muncrat dan keluar. Jadinya nanti jadi mengotori ruangan yang teman-teman pakai buat menyimpan galon fermentasi itu. Jadi dikasih spasi, jadi makanya tadi aku kasih proporsi 15 liter itu adalah proporsi yang pas. Jadi kalau teman-teman pindahin 15 liter itu ke dalam galon, maka galon itu tidak akan menjadi penuh full, tapi masih ada spasi sedikit yang akan memberikan ruang buat fermentasi dan CO2 yang dihasilkan dari teknik fermentasi. Jadi setelah kita pindahkan kalau aku sih pakai ini aja ya, pakai corong dan gelas. Dari panci tadi aku pindahkan ke dalam galon aqua. Setelah semuanya pindah, galon aquanya sudah bisa kita tutup. Sebenarnya yang proper galon fermentasi ini kita tutup menggunakan airlock, tapi karena airlock juga butuh waktu juga untuk menjelaskan dan bagaimana cara kerja airlock ini, jadi aku kasih yang lebih simpel aja. Aku kasih yang lebih sederhana, yaitu tadi sarung tangan karet yang biasa dipakai tenaga medis. Jadi sarung tangan karet itu kita masukin ke tutupnya si galon fermentasi. Tutup galon fermentasi kita kasih sarung tangan karet, terus kita karetin supaya dia nggak mental. Karena kan fermentasi itu dia ngasilin gas dan CO2. Kalau nggak kita karetin, ntar sarung tangannya itu akan lepas gitu, dan ntar isi dari fermentasinya akan keluar dan berantakan kemana-mana. Jadi setelah sarung tangan karet itu kita karetin, lalu di sekitar bibir galon itu kita buat lubang, kita tusuk pakai jarum jahit. Sekeliling ring tutupnya itu, bibir galon itu kita bikin sekitar 10 lubang yang dibentuk secara berkeliling pakai jarum jahit. Jadi lubang ini adalah fungsinya sama seperti airlock, dia fungsinya untuk memberikan celah CO2 bisa keluar, karena CO2 proses fermentasi itu ragi wine dia akan mengikat gula dan produksi alkohol, dan di saat yang sama dia akan produksi CO2. Jadi CO2-nya itu perlu kita keluarkan, makanya lubang itu kita bikin sekitar 10 lubang di tutup galon fermentasi itu supaya CO2 bisa keluar. Tapi di saat yang sama udara dari luar nggak bisa masuk karena ditutup oleh sarung tangan karet yang kedap itu. Setelah galon kita tutup dengan sarung tangan karet yang sudah dikasih lubang dan dikaretin itu, galon kita simpan di dalam satu tempat yang kering, gelap, dan bersih. Mohon diingat bahwa yang paling penting dalam proses fermentasi ini adalah kebersihan, karena jika kita tidak
melakukannya dengan standar kebersihan yang baik, maka yang akan tumbuh di situ bukan bakteri baik, tapi juga bakteri jahat yang akan tumbuh di situ. Jadi ketika dikonsumsi nantinya akan memberikan efek mules atau ya efek yang buruk lah buat kesehatan gitu. Nah jadi setelah kita pindahkan itu, galon itu kita simpan di dalam suatu ruang yang kering dan kedap cahaya. Kalau misalnya nggak ada ruangan yang seperti itu, mungkin galonnya itu bisa kita bungkus pakai kain hitam atau trash bag yang murah. Trash bag itu kan warnanya hitam, bisa kita bungkus pakai itu supaya dia lebih kedap cahaya. Dan kemudian galon itu kita biarkan selama 8 minggu di ruangan itu. Dibiarkan selama 8 minggu, nanti di minggu keempat teman-teman sudah bisa mulai testing, karena di minggu keempat itu fermentasi sudah mengubah gulanya menjadi alkohol. Jadi di minggu keempat saya sarankan teman-teman buat mencoba untuk testing itu, karena supaya teman-teman bisa comparing, bisa membedakan hasil antara fermentasi 4 minggu dan 8 minggu. Tentu saja yang 8 minggu dia akan memproduksi alkohol lebih tinggi karena waktunya juga lebih lama proses brewingnya. Lalu ya setelah itu, setelah 8 minggu, setelah 4 minggu kita testing dan kita biarin lagi selama 4 minggu ke depan, jadi setelah total 8 minggu, nah itu yang sudah, kalau menurut aku itu udah benar-benar proper, udah benar-benar bisa dicicip dan dia bisa memproduksi alkohol kurang lebih levelnya sebanyak 14% secara alami, secara proses alam. Kurang lebih itu sih teknik dan resep yang bisa aku sharing malam ini. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya supaya bisa mengetahui lebih jelas lagi gimana-gimananya, aku persilahkan. Baik, terima kasih kita ucapkan dari narasumber kita, dari Pak Dedi yang di-sharingkan kita pada malam hari ini. Dan sekarang kita bisa langsung saja ke sesi tanya jawab. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Jus atau blender beserta ampasnya atau tidak ya Mas Dedi? Juicer atau blender? Itu yang kita masukkan ke dalam batch itu semuanya. Jadi juga termasuk ampasnya. Termasuk ampas. Karena kita masukkan bersama ampasnya nggak apa-apa untuk fermentasi 8 minggu. Karena setelah 8 minggu itu fermentasi berjalan, kita juga perlu menyaring. Jadi ada proses lagi, satu proses lagi setelah fermentasi berjalan 8 minggu, untuk sebelum masuk ke proses bottling, isi dari galon itu kita taruh di suatu wadah dan disaring dulu pakai saringan tahu atau pakai kain belacu itu yang buat susu kedelai. Itu gunanya supaya semua ampas-ampas dan semua ampas-ampas buahnya itu tidak masuk ke dalam botol, karena yang kita minum itu kan cuma airnya saja. Jadi yang ampas-ampasnya itu dia akan mengendap di di saringan itu, saringan tahu atau saringan susu kedelai itu, atau saringan kopi juga bisa. Jadi supaya sampah-sampahnya atau ampas-ampasnya mengendap di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman juga mau menyaring dari awal juga nggak apa-apa. Kalau yang aku lakukan saringannya itu, filteringnya itu di saat mau bottling. Ketika mau bottling aku filter dulu, jadi ampas dan ampas buahnya ke dalam botol, nggak kita konsumsi. Tapi kalau teman-teman mau proses filtering di awal juga bisa. Jadi waktu awal habis ngejus itu, habis kita blender, mungkin ampasnya ampasnya bisa dipisahkan, jadi benar-benar airnya saja, itu juga bisa kayak gitu. Cuman kalau aku makanya lebih ke teknik yang tadi seperti aku bilang, aku misahin sampah buahnya itu aku pisahin belakangan di saat panen, di saat harvesting.
Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Riana. Semoga menjawab banget dengan narasumber kita. Dan masuk kita pada pertanyaan kedua masih dengan Bu Ibu Riana. Air mineralnya tidak perlu dimasak lagi. Ya tadi sempat saya juga mendengar kalau airnya dimasak lagi apa ya sampai mendidih. Betul, sampai mendidih. Jadi air mineral itu perlu dimasak lagi Bu, supaya sari-sari buahnya itu lebih, kalau kata orang Jawa lebih ngerasuk ya, lebih mencampur gitu, lebih tercampur antara air dan buah. Ini kan Pak, airnya dimasak dulu kan mendidih tuh istilahnya masih dalam keadaan panas, kemudian dicampur dengan langsung di buah, apa kita nunggu airnya dingin dulu baru dididihkan bersama buah? Gimana? Bisa diulang? Ini kan air mineral kita harus istilahnya diwajibkan untuk didihkan dulu ya Pak ya. Kemudian baru dicampur dengan hasil blender tadi yang blender buah. Ini di saat air kita panasin itu kan panas. Kita nunggu dingin dulu kemudian baru kita campur dengan buah kemudian dididihkan lagi atau bagaimana Pak? Jadi sebenarnya proses boiling itu atau mendidihkan itu cukup sekali aja kan. Jadi setelah hasil jus ditaruh di dalam panci, terus kita campur air 15 liter. Setelah tercampur kita didihin tuh. Terus kita kasih gula sebanyak 5 kg tadi. Setelah diaduk dan semuanya rata, sudah kita diamkan saja. Butuh mungkin 4-5 jam supaya suhunya lebih dingin. Ya, ketika suhunya dingin, itu saat yang bagus buat mencampur minuman tadi dengan ragi. Iya, baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Riana, pertanyaan kedua dari Ibu Riana, dan kita masuk pada pertanyaan ketiga dari Ibu Erna Sofia. 4 minggu alkoholnya berapa persen ya Pak? Boleh stop 4 minggu saja? Baik, kalau sekitar 4 minggu waktu fermentasi, mungkin dia akan menghasilkan alkohol sejumlah 8-10%. Kalau misalnya menurut Ibu kadar segitu sudah cukup, nggak mau dinaikin lagi kadarnya, Ibu bisa harvesting itu, bisa panen dan bottling. Tapi sebelum bottling di filter dulu ya Bu. Jadi supaya yang masuk botol itu benar-benar airnya saja. Jadi yang ampas-ampasnya nggak masuk ke dalam botol. Tapi kalau misalnya setelah 4 minggu itu Ibu icip-icip dan menurut Ibu alkoholnya kurang tinggi, Ibu bisa terusin ke 4 minggu berikutnya. Jadi setelah 8 minggu itu, pengalaman saya setelah 8 minggu dia akan memproduksi sekitar 14% alkoholnya Bu. Sementara di minggu keempat baru 8-10% gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Erna Sofia, semoga menjawab banget dari narasumber kita langsung. Dan kita masuk pertanyaan yang keempat dari Dr. Luli, kismis dan jeruk nipis tadi dimasukkan ke dalam buah juga ya Pak? Oh iya betul, aku jadi lupa tadi yang pas proses mendidihkan. Proses pendidihan itu sambil kita campurkan kismis dan jeruk nipis 2 diperas. Berarti sekalian dengan memasukkan gula pasir ya? Betul. Itu bareng buah, gula pasir, kismis sama jeruk limau bisa, jeruk nipis bisa. Itu sebenarnya buat improving aroma, jadi supaya baunya tidak terlalu bau ragi. Nah dalam hal ini aku juga pengen mengingatkan ke teman-teman bahwa sebenarnya banyak ya material yang bisa kita gunakan itu selain misalnya kalau dalam hal ini aku kasih contohnya itu jeruk nipis, tapi pada prakteknya kita banyak bahan-bahan lain yang bisa kita explore, bisa kita jelajahi untuk kita campurkan ke dalam buah-buahan dan air yang sedang kita didihkan itu. Karena fungsi dari jeruk itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan aroma. Jadi supaya wine yang kita hasilkan setelah proses fermentasi itu dia baunya tidak terlalu yeasty, tidak terlalu bau ragi. Karena
Buat beberapa orang yang katanya mengganggu dan kurang berkenan biasanya karena ada bau tape atau bau ragi itu. Jadi sebenarnya kita menjelajahi berbagai macam kemungkinan untuk menghilangkan bau ragi itu, seperti jeruk limau atau jeruk nipis, atau misalnya rempah-rempah seperti cinnamon, kayu manis, atau seperti bunga lawang. Jadi itu sebenarnya yang rempah-rempah tadi itu sangat efektif untuk meningkatkan improving aroma di dalam rebusan buah-buahan yang sedang kita didihkan tadi. Aku sih kalau aku pernah beberapa macam yang pernah aku coba seperti kayu manis, bunga lawang, terus daun jeruk juga bisa, daun jeruk. Banyak sih, mungkin teman-teman bisa mengeksplor dan ini sendiri, karena seperti kita tahu rempah-rempah di Indonesia itu sangat-sangat mudah ditemukan dan memadai buat kita eksplor di dalam pembuatan minuman kita ini, gitu. Maaf, itu yang jeruk nipisnya kita langsung masukkan apa airnya doang, Pak? Diperes airnya aja. Oh, airnya aja, ampasnya jangan ya? Buahnya juga dimasukkan nggak apa-apa. Jadi kalau jeruk nipis kita potong 2, kita peres, udah gitu buahnya kita masukin ke galon nggak apa-apa. Buat fermentasi. Karena di beberapa buah seperti lemon gitu kan, ternyata kulit lemon itu juga sangat efektif buat ningkatin aroma gitu. Jadi iya, jadi di jeruk itu kalau aku sih beserta kulit-kulitnya aku masukin. Baik, terima kasih. Dan sekarang kita tiba pada pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima dari Ibu Riana. Ragi tape bisa tidak ya, seperti buat rice wine? Ragi tape bisa. Ragi tape, ragi roti itu bisa digunakan. Tapi kalau aku lebih rekomen pakainya ragi wine. Karena ragi wine itu hasilnya nanti kita bisa bandingin. Ketika ragi wine itu dia baunya nggak terlalu bau tape aromanya. Tapi kalau ragi roti atau ragi tape, hasil jadinya baunya jadi aroma tape sih memang gitu. Ya tapi balik lagi kalau memang agak sulit buat menemukan ragi wine itu, seperti yang aku bilang bisa beli di online shop kan, ada yang mereknya Red Star, ada yang mereknya Alcotek, ada yang mereknya Lanvin, macam-macam. Kalau aku rekomen yang mereknya Red Star. Ini merek lokal apa impor ya Pak ya? Itu merek impor. Oh, merek impor. Kalau merek lokal kita udah ada belum yang ragi wine? Belum ada Pak kalau buat wine. Oh, kalau buat wine belum ada. Ya. Paling kalau yang ragi lokal ya itu bukan buat wine, dia biasanya buat roti. Mereknya Vermipan tuh ragi roti, atau ragi tape mereknya apa yang bulat-bulat itu, yang biasa di pasar tuh. Iya, baik, dengan Ibu Riana semoga menjawab banget. Ragi tape bisa, tapi hanya saja lebih rekomendasi atau lebih disarankan untuk menggunakan ragi wine. Sekarang kita tiba pada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-6. Bagaimana caranya untuk membuat wine dari buah pisang, nanas, tapi hasilnya yang jernih, bening, tidak butek? Oh, oke. Dari Ibu Margie Blibli. Siap Bu. Jadi kalau untuk membutuhkan hasil yang bening dan clear itu memang kita membutuhkan waktu yang lebih panjang. Jadi setelah harvesting, setelah panen itu ada satu proses namanya clearing. Nah, dalam proses itulah kita butuh waktu lebih lama lagi. Jadi wine-nya kita diamkan saja, nanti dia akan mengendap sendiri ke bawah. Jadi endapan-endapannya itu ntar kita sortir. Kita pisahin lagi, jadi benar-benar airnya doang yang clear. Kita diamin lagi selama berbulan-bulan, ntar ada endapannya lagi kita pisahkan. Sampai akhirnya mungkin setahun itu udah benar-benar clear Bu. Jadi makanya kalau kita lihat, kita beli produk wine di winery gitu, kayak misalnya sekarang tahun 2021,
Maka wine paling muda yang kita temukan di winery adalah tahun 2020. Karena setelah mereka produksi wine di tahun 2020, mereka biasanya akan aging dulu setahun. Setahun itu mereka aging dan untuk clearing, jadi benar-benar selama setahun mereka diemin untuk memisahkan endapan-endapannya itu. Dan setelah setahun mereka clearing baru produknya dilempar ke pasaran. Gitu Bu. Jadi untuk clearing itu memang butuh waktu. Kita endapkan saja dan selama berbulan-bulan, udah berbulan-bulan endapannya kita pisahin, didiemin lagi, ada endapan lagi kita pisahin lagi. Dan kalau itu bisa dijalankan selama setahun, pasti di tahun berikutnya wine yang kita bikin di tahun kemarin itu udah benar-benar clear dan jernih. Berarti bisa kita bilang hasilnya nanti istilahnya tidak seperti sebanyak volume awal ya Pak ya? Kalau seandainya 15 liter jadi 1 liter doang hasil murninya. Enggak sampai 1 liter sih, paling 9 apa 10 liter gitu. Kalau yang kita benar-benar pisahin endapannya itu. Oh. Sebenarnya ada sih, dia ada namanya, kalau itu yang buat makanan tuh namanya zat gelatin. Kalau mungkin ibu-ibu apa bapak-bapak pernah dengar gelatin itu buat clearing. Tapi kalau aku sendiri sih kurang rekomen, karena seperti yang tadi aku bilang, konsep awal dari aku bikin produk ini kan aku ingin supaya produkku benar-benar 100% natural, artinya tidak menggunakan pengawet, perasa dan pewarna segala macam. Nah kalau gelatin itu aku pikir itu masuknya ke dalam zat kimia buat penjernih warna sih, jadi makanya aku nggak pakai itu. Tapi kalau buat ibu-ibu apa teman-teman bapak-bapak yang mau menggunakan itu silahkan aja, monggo aja. Kalau aku sih lebih lebih memilih dia proses clearingnya emang butuh waktu, nggak pakai zat bahan kimia itu. Tapi prosesnya lumayan lama ya, 1 tahun gitu. Makanya kalau di winery kan kita sekarang nih kita ke winery nggak akan nemu wine itu produksi tahun 2021, karena wine yang produksi tahun 2021 itu sekarang lagi di gudang mereka, lagi di clearing, lagi di aging, mereka akan lepas ke pasaran 2022. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Margie Blibli. Semoga menjawab banget dari narasumber kita langsung dari Pak Dedi. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-7 dari Ibu Erna. Raginya boleh diganti dengan biang probiotik nggak Pak? Dengan yang apa? Biang probiotik. Biang probiotik itu berarti maksudnya SCOBY ya? Sebentar. Dengan Ibu Erna ini biang probiotik bagaimana ya Bu ya? Kalau setahu aku, kalau probiotik itu kan dia cuman menghasilkan alkohol yang di bawah 1%. Itu bisa dibilang probiotik. Seperti misalnya kombucha, water kefir. Dia kenapa dibilang probiotik? Ya karena dia mengandung alkohol tapi di bawah 1%, 0,0 sekian persen. Nah kalau misalnya wine itu ya menurutku yang ideal ya mungkin dia memiliki konten alkohol 8 sampai belasan persen sih gitu. Jadi kalau misalnya ibu mau bikin probiotik, ya dari awalnya medianya jangan pakai ragi wine. Ibu pakainya ini kalau probiotik itu dia bisa pakai SCOBY, jamur SCOBY, atau pakai, kalau kefir itu apa ya? Ya dia artinya ada zat lain yang menggantikan ragi itu. Kalau di kombucha namanya SCOBY, kalau di kefir namanya apa gitu? Aku lupa. Iya, baik, dengan Ibu Erna, semoga menjawab banget. Pertanyaan selanjutnya, kismis boleh diganti dengan kurma atau prune kering? Boleh. Justru inovasi seperti yang seperti itu yang aku harapkan dari teman-teman ketika ketika mulai untuk winemaking itu, justru inovasi seperti ini yang aku harapkan, bahwa kita nggak perlu terpaku pada resep, tapi bisa menemukan solusi lain, bisa menemukan terobosan-terobosan lain yang
justru menghadirkan penciptaan baru di rasa wine yang kita bikin itu. Iya, pertanyaan dari Ibu Riana, Pak, ini contoh resepnya banyak juga ya. Kalau dibuat batch sedikit aja bisa nggak ya? 1/4 gitu, misal 1 kilogram buah. Itu yang aku sharing memang untuk batch besar, karena yang aku praktekkan kan bikinnya dalam batch besar kan. Kalau misalnya ibu mau bikin dalam batch yang kecil, mungkin ibu bisa kalkulasi dari proporsi dari ingredientsnya itu bisa ibu bagi-bagi lagi. Jadi misalnya ibu cuma mau bikin, tadi kan aku resepnya itu 15 liter. Kalau misalnya ibu cuma mau bikin 5 liter air, ya yang tadi cukup dibagi 3 aja. Jadi gulanya yang 5 kg dibagi 3 jadi 1,5. Jadi 1,5 kg 5 liter air. Buahnya yang 8 kg dibagi 3 kurang lebih jadi 2,5 kg buah itu bisa buat 5 liter air gitu. Berarti masuk ke hitung-hitungan dong. Iya. Kan yang tadi aku kasihnya jadi cuman proporsionalnya doang Pak. Jadi bisa kalau ibu atau bapak mau bikin di batch yang lebih kecil, monggo silahkan disesuaikan. Yang penting proporsionalnya seperti yang aku jabarkan tadi gitu. Iya, baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Riana. Sekarang kita masuk pada pertanyaan dari Ibu Margie Blibli sebagai pertanyaan kedua. Jadi proses clearing tidak perlu pakai suatu kimia ya? Cukup dengan waktu bisa clearing atau clearing proses. Betul. Jadi clearing proses itu kalau aku rekomen tanpa zat kimia, karena seperti kita tahu zat kimia kan kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak akan menghasilkan impact yang tidak baik buat tubuh kita kan. Tapi ya memang kelebihannya adalah ketika menggunakan gelatin atau zat kimia tadi, proses clearing memang akan lebih cepat Bu. Dia akan lebih cepat ketimbang kita proses clearingnya alami. Seperti tadi aku bilang berbulan-bulan atau bahkan setahun untuk bisa benar-benar clear. Mungkin kalau ibu pakai gelatin itu cuma butuh setengahnya. Mungkin 5 bulan udah benar-benar clear. Gitu ya. Artinya tergantung lagi ke konsep awal kita. Gimana kita mau bikin ini sebagai produk yang natural kah atau memang cuman sebagai produk yang unnatural kah gitu. Tergantung selera masing-masing jadi Bu. Kalau aku sih rekomen sebaiknya jangan pakai zat kimia. Iya. Baik, terima kasih dari Ibu Margie Blibli. Dan ini pertanyaan pertama dari Ibu Subianti, Ibu Lili. Untuk clearing apakah harus di kulkas atau tidak? Kalau di luar negeri kan udaranya dingin. Kalau di Jakarta, kalau ditaruh di suhu ruangan, apakah akan meledak? Menurut pengalamanku sih nggak meledak Bu. Jadi clearing kita bisa cukup simpan di dalam suhu ruang. Untuk clearing kita cukup simpan di dalam suhu ruang karena ragi wine tertentu itu, jenis tertentu itu dia justru bisa efektif bekerja di suhu yang 30-an ini seperti kita. Ada ragi-ragi tertentu yang memang dia bisa menyesuaikan dengan suhu iklim tropis seperti Indonesia, tapi ada ragi tertentu yang memang dia karena ngikutin iklimnya Eropa, jadi ya mesti dalam kondisi dingin gitu. Berarti lebih bagus untuk ditaruh di suhu kamar gitu ya Pak ya? Suhu ruang, betul. Suhu ruang. Nggak meledak. Menurut pengalamanku nggak ada yang meledak sih Bu. Nggak ada yang meledak. Baik, sekarang kita masuk pada pertanyaan Ibu Tana. Oh, bisa subi atau kefir grains ya untuk mengganti si ragi wine-nya ya Pak. Oh, bisa Scooby atau kefir grains ya untuk mengganti si ragi wine-nya ya Pak.
Scooby atau kefir grain bisa ganti ragi wine? Apa enggak? Sebenarnya itu adalah esensi yang berbeda ya Pak gitu. Emang itu dia sama-sama kita sebutnya sebagai teknik fermentasi. Cuman bedanya ketika kita pakai SCOBY ya otomatis yang kita hasilkan adalah probiotik. Artinya probiotik itu dia cuma mempunyai kandungan alkohol di bawah 1%. Itu kalau kita pakai SCOBY atau water kefir yang tadi gitu. Kalau bisa betul. Sama-sama bisa, sama-sama akan terfermentasi, tapi tentu saja hasilnya akan berbeda. Karena kalau wine yang aku kasih tahu tadi itu, wine yang aku menceritakan di sini adalah minuman yang mempunyai kandungan alkohol 8 sampai mungkin 19%. Sementara kalau ibu pakai SCOBY apa kefir itu ya dia cuman punya akan menghasilkan alkohol yang kandungannya di bawah 1%. Jadi tentu saja hasilnya berbeda. Kalau bisa, tapi tentu saja hasilnya berbeda karena yang dihasilkan itu bukan wine, tapi probiotik gitu. Oh iya, sama-sama menuju hasil fermentasi, tapi nanti hasilnya beda ya, istilahnya persentase ininya alkoholnya. Kalau pakai SCOBY atau kefir hasilnya di bawah 1%, kalau pakai ragi wine itu bisa sampai 14% ya Pak? Betul sekali Bu. Iya, baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Riana. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua dari Ibu Lili, dari Ibu Subiantik. Kalau wine yang dipakai gelatin, apakah bisa mempengaruhi rasa? Enggak sih Bu. Kalau gelatin setauku dia tidak mempengaruhi rasa, dia cuma mempengaruhi warna doang. Jadi tingkat kepekatannya akan berkurang, akan lebih clear gitu. Kalau rasa nggak berpengaruh gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eli Leroy. Ragi wine-nya yang Red Star Premier Cove atau Red Star Premium Class Kue? Kalau aku pakai yang Premium Class Kue. Cuman intinya Ibu jangan terlalu takut, maksudnya jangan terlalu ya seperti tadi aku bilang bahwa bikin wine itu esensinya sama seperti bikin nasi goreng. Artinya setiap orang bisa melakukan itu dan setiap tangan yang memasak juga akan menghasilkan rasa yang berbeda. Jadi jangan terlalu takut perbedaan ragi apa yang Ibu pakai. Silahkan monggo dicoba, monggo dieksplor. Gitu Bu. Menurut pengalaman Bapak, yang membedakan keduanya ini apa ya Pak ya? Nah, aku belum pernah pakai yang pertama tuh, baru coba yang kedua tadi. Karena ragi aku baru coba 3 jenis ragi dan kebetulan yang menurutku paling cocok yang Red Star ini. Jadi ya sampai sekarang aku pertahankan itu, pakai Red Star yang itu. Oh iya, baik, terima kasih dari Ibu Eli Leroy. Dan kita tiba pada pertanyaan Ibu Christina di Sastra. Waktu proses clearing, apakah kadar alkoholnya juga bertambah? Dan apa wine-nya ada expiry date? Ya, masa jangka waktu penggunaannya. Oh, jadi yang perlu aku jelaskan bahwa karena kita memakai teknik fermentasi, di mana itu adalah teknik yang natural, jadi perlu diketahui bahwa hasil fermentasi kita ini tidak akan mengenal expired date. Tidak ada yang namanya kadaluarsa. Karena kita menggunakan semuanya bahan-bahan natural. Jadi tidak ada kadaluarsanya Ibu gitu. Nah, lalu masalah alkohol bertambah apa tidak? Jadi itu sebenarnya ada lagi teknik yang namanya ketika kita sudah puas dengan hasil konten alkohol yang dihasilkan oleh fermentasi kita, itu ada satu teknik yang namanya nambahin Camden tablet. Dia ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya powder. Camden itu, nah jadi Camden itu fungsinya adalah stop fermentasi. Dia akan memberhentikan proses fermentasi. Karena kalau proses fermentasi nggak kita berhentikan, dia akan
terus alkoholnya akan improving lagi kan, terus. Nah, ketika kita udah mencapai, udah cocok dengan konten alkohol yang kita inginkan, biasanya orang akan menaruh Camden tablet itu supaya proses fermentasi berhenti dan ya sudah, rasanya akan fix terus. Artinya konten alkohol tidak akan bertambah. Walaupun kita simpan itu bertahun-tahun, dia tidak akan bertambah konten alkoholnya. Kalau kita pakai itu yang tadi Camden tablet. Setelah fix itu bisa kita pindahin dari wadah ya Pak? Contohnya kan wadahnya tadi dari galon aqua bisa kita pindahin ke seperti di botol gitu. Bisa. Botol bisa pindahin ke botol kaca atau ke toples kaca atau apapun itu bisa dipindahin ke situ. Nah, bahkan kalau menurutku yang aging yang bagus adalah di minimal di wadah kaca. Kalau kita mau minimal. Karena kalau seperti kita tahu, kalau disimpan di plastik lama-lama juga kan dia akan mempengaruhi rasa ya Pak. Karena plastik itu kan juga nggak bagus buat kesehatan sebenarnya. Iya, baik, terima kasih dari Ibu Christina Disastra, dari Ibu Dorita Lelita Silitonga. Terima kasih banyak sharing ilmunya Pak Dedi, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dari Ibu Riana Cakrius, not ya Pak, thank you ya Pak Dedi sharing ilmunya. Dari Ibu Subiantik, kalau pakai gelatin bisa kadaluarsa ya Mas Dedi? Berarti semua makin lama disimpan makin enak ya? Betul. Kalau gelatin juga nggak mempengaruhi kadaluarsa sih Bu. Tetap walaupun kita tambahin gelatin, dia produk yang kita hasilkan itu tetap tidak mempunyai expiration date. Jadi tidak kadaluarsa. Malah, nah itu tadi yang aku bilang proses aging itu adalah ketika proses fermentasi sudah berhenti dan kita diamkan selama bertahun-tahun, dia akan memberikan karakter rasa yang lebih kuat. Begitu. Baik, pertanyaan dari Dr. Lili. Menurut pengalaman Pak Dedi, buah apa yang paling enak untuk dibuat wine? Buah yang paling cocok? Iya, buah yang paling cocok. Oke, kalau menurut berdasarkan pengalamanku, yang paling cocok itu nanas ya. Dan mangga. Berdasarkan pengalamanku, nanas, mangga, dan juga ini Bu, kopi juga enak. Coba Ibu nanti cobain deh. Cuman kalau kopi kan tentu saja ininya beda ya, treatmentnya dia nggak pakai 8 kg gitu. Kalau tadi yang buah aku bilang kan 8 kg proporsionalnya. Nah kalau kopi tentu nggak sebanyak itu. Apalagi seperti kita tahu Indonesia itu kan rumahnya dari banyak varietas kopi yang unggul dan berkualitas. Berarti biji kopi yang belum diolah dalam arti apa ya? Gimana? Biji kopi yang belum diolah gitu ya? Betul, biji kopinya kan kita grind dulu. Setelah kita grind kita seduh. Sama seperti bikin kopi di rumah. Cuman ini bedanya nih, kopinya bukan segelas tapi satu batch itu, satu panci besar. Nanas, mangga, dan kopi. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Margi Blibli, apakah Camden tablet tergolong kimiawi atau masih natural Pak? Itu tergolongnya sebenarnya kimiawi juga sih Bu. Karena seperti pengalaman yang pernah aku tahu bahwa Camden tablet itu juga digunakan untuk membersihkan botol bekas fermentasi. Jadi misalnya kita bikin fermentasi dalam wadah galon kaca, lalu untuk membersihkannya itu kan, jadi setelah fermentasi itu kan suka ada kerak, suka ada gitu-gitu kan. Nah, jadi yang Camden tablet itu cukup efektif buat ngebersihin itu. Jadi istilahnya galon yang kita pakai setelah fermentasi itu benar-benar clear dan benar-benar bersih setelah kita campurin yang namanya Camden tablet itu buat pembersih. Baik, Nah, Camden tablet itu sebenarnya bisa digolongkan sebagai pengawet gitu Pak. Makanya aku di produk aku nggak pakai Camden tablet.
pakai Camden tablet, nggak pakai Camden tablet, nggak pakai gelatin. Baik, masih pertanyaan yang berhubungan dari Ibu Christina di Sastra, berapa banyak Camden tablet yang digunakan? Kalau seandainya istilahnya kita gunakan Camden tablet. Camden tablet nggak banyak kok Bu, dia cuman, waktu itu aku pakai yang powder, cuman dalam 1 galon itu, ketika udah panen, udah harvesting dan ininya udah, misalnya ibu benar-benar mau berhentiin gitu hasil fermentasinya di segini, waktu itu percobaan yang aku lakukan tuh cuman 1,5 sendok teh mungkin untuk 1 galon. Jadi cukup sedikit sih yang dipakai sebenarnya. Baik, terima kasih banyak dari Ibu Margi Wibli dan dari Ibu Christina di Sastra atas pertanyaan, atas supporting pada malam hari ini. Dan tiba kita pada pertanyaan yang terakhir dari Ibu Lili. Mas Dedi, untuk Restar Wine Yes kan dijual per pack 5 gram. Kata Mas paketnya 2 sendok. Itu berapa pack ya? Kalau seandainya kali 5 gram. Itu 1 pack itu bisa berapa kali buat wine making Bu. Jadi 1 saset itu dia lebih dari untuk, mungkin bisa untuk 5 apa 6 galon gitu Bu. 4 apa 5 galon mungkin gitu. Enggak, dalam 1 packnya ini kan Pak cuman 5 gram. Betul. Satu packnya 5 gram ya, istilahnya dikit gitu. Nah terus kalau menurut dengan yang Bapak sampaikan tadi itu kan kita gunakan 2 sendok teh. Berarti butuh berapa pack ya Pak? 1 pack aja udah bisa bikin bergalon-galon Pak gitu. Oh iya. Kita beli 1 pack itu bisa untuk bikin beberapa kali wine making gitu. Berarti 1 pack bisa menghasilkan 15 liter berapa liter semua ya airnya ya? Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak dari Ibu Lili dari Subi Antik atas pertanyaan yang disampaikan ke kita pada malam hari ini, dan berhubung dengan waktu kita yang cukup terbatas hanya sampai jam 8.00 dan nanti kita akan bisa lanjut lagi di sesi telebinar besok sekitar jam 10 sampai jam 11 siang bersama dengan narasumber kita, dengan Pak Dedi. Sebelumnya kami konfirmasi dengan Pak Dedi, Bapak udah gabung ya di grup kita yang sub making itu? Nah itu belum Pak, karena aku nggak punya Telegram. Belum punya Telegram ya? Iya, untuk hari besok aja Pak, istilahnya kita harapkan dengan kehadiran Pak Dedi di Telegram kita. Cukup hari esok aja sekitar 1 jam sih. Berarti aku mesti download dulu ya, aku coba install deh malam ini ya. Iya, bisa aplikasi Telegram. Nanti bisa langsung klik di ininya, link yang saya sharekan tadi ke Bapak. Siap. Oke. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelumnya jangan lupa selalu intip terus Khas Fruit Wine Instagram Pak Dedi. Jangan lupa follow juga, siapa tahu ada produk-produk baru atau wine yang baru diluncurkan, yang baru jadi, ya silakan. Cobain aja dulu punya dia ya. Gitu. Iya. Oh iya, makasih Bu. Aku lagi bikin ini nih dari bunga mawar. Plus wine. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa aku panen, udah bisa aku harvesting. Siap. By the way, itu ada promonya nggak buat kita Pak? Ada. Aku bisa kasih promo buat Pak Jaro dan teman-teman. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Baik, dan selanjutnya jangan lupa juga selalu intip terus Telegram atau Instagram Subi Antik yang selalu mengupdate terus
ilmu-ilmu yang selalu disaringkan ke kita setiap webinar, setiap telebinar, setiap hari Jumat sih kita laksanakan sekitar 1 jam, dan selalu juga mengupdate info-info terbaru mengenai produk-produk baru ataupun produk promo-promo lainnya. Baik, terima kasih sebelumnya, terima kasih Pak Dedi, selamat malam, selamat beraktivitas, bye-bye. Selamat Lagi. malam. Selamat malam.